Selamat hari Jumat semua. Ini sudah lama banget saya nggak pernah bikin IGTV terkait dengan tutorgram bisnis, ekonomi dan keuangan. Salah satu sebabnya ya karena saya jarang naik mobil lagi, karena saya sudah work from home dari 2,5 minggu. Tapi ini pas kebetulan naik mobil dan lagi 1 jam di kampus Jumat, jadi harus tanda tangan berkas, jadi saya sempat bikin IGTV. Beberapa DM masuk ke saya memberikan gambar-gambar yang cukup menakutkan tentang ekonomi Indonesia terutama dan ekonomi dunia karena adanya krisis yang disebabkan oleh pandemi corona ini kan. Nah, beberapa hal itu memang benar adanya dalam artian memang akan terjadi krisis, bahwa pertumbuhan ekonomi bisa turun menjadi minus 4%, itu pun bisa terjadi. Yang jadi masalah adalah gimana caranya agar ekonomi itu tidak turun seperti orang ngerem mendadak. Nah itu loh. Ada beberapa hal kemarin orang pada heboh ngurusi lockdown Indonesia, terus apalah itu. Saya sendiri berada pada posisi tidak terlalu setuju dengan lockdown. Kenapa? Karena lockdown itu langsung mematikan sumber ekonomi rakyat kecil terutama. Dan itu menyebabkan kemungkinan besar akan ada kerusuhan massa dan seterusnya. Karena begini, bantuan pemerintah kepada rakyat kecil itu terutama yang marginal ya, yang ekonominya masih nggak terlalu bagus, hidup dengan uang harian itu nggak bisa serta-merta turun. Sekarang ngomong langsung turun gitu nggak bisa. Kenapa? Karena butuh proses, itu uang negara masalahnya. Prosesnya secepat-cepatnya 1-2 hari, 3 hari jalan. Tapi ketika di lockdown, siapa yang bisa menjamin dalam 2 hari itu nggak akan terjadi hal-hal yang minimarket dijarah, pasar tradisional dijarah, ya apapun bisa terjadi. Dan Indonesia itu luas banget. Bangetnya itu karena pulau, bukan banget seperti Cina yang daratan isinya sebagian besar. Kita tuh pulau, dari satu pulau ke pulau lain tuh butuh waktu. Jadi nggak mungkin kita melakukan lockdown dari sisi ekonomi loh ya. Itu sama seperti kita ngerem mobil tapi ngeremnya mendadak, cetut gitu, seperti orang mau nabrak gitu. Terus ya udah nggak akan bagus. Nah, pandemi corona ini sifatnya lebih predictable sebenarnya dari sisi ekonomi, dalam artian kita semua sudah melihat lah simulasi gimana corona itu akan menjangkiti beberapa masyarakat atau rakyat kita gitu, kelihatan kok. Dan yang dibutuhkan ekonomi itu harus ngerem secara pelan-pelan. Memang kita tahu kemungkinan negatif itu akan terjadi, tapi dia ngeremnya pelan-pelan, nggak bisa secara langsung ngerem. Karena kalau ngerem secara langsung pasti akan berdampak negatif. Itu seperti orang ngerem mendadak, jadi tiba-tiba ngerem gitu, itu nggak bisa. Jadi saya lebih condong memang nggak terlalu setuju lockdown sih. Dan karena spesifik per daerah itu juga beda-beda. Ingat, kita itu Bhinneka Tunggal Ika. Perilaku masing-masing daerah itu bisa berbeda loh ya. Yang tahu itu adalah kepala daerah sebenarnya. Sehingga kapan dia akan melakukan, bukan lockdown ya mungkin sifatnya, kita sebut sebagai karantina wilayah atau apa, atau kita sebut sebagai pembatasan ruang akses kepada satu daerah gitu, itu kemungkinan besar bisa dilakukan. Dan yang tahu itu kepala daerah harusnya. Yang saya sayangkan itu adalah orang-orang mempolitisasi aja sih. Ya kalau seperti itu kan susah ngomongnya kalau sudah dibawa ke ranah politik gitu. Kalau bagi saya, kenapa saya memang menghentikan juga, ini satu alasan yang paling utama kenapa saya menghentikan IGTV tentang ekonomi, karena terlalu banyak berita buruk gitu sebenarnya. Kita butuh berita positif,
Kita butuh berita bahwa memang ekonomi kita akan turun, tapi turunnya akan tidak akan sedrastis. Masyarakat kita yang ekonominya lemah masih bisa terbantu gitu dengan berbagai macam stimulus fiskal yang sekarang sudah ada penangguhan listrik dan seterusnya. Ya Anda baca sendirilah di koran itu kan. Jadi pada prinsipnya kita harus semangat. Tetap semangat, olahraga, stay safe, stay healthy, jaga keluarga kita, dan bebaskan Indonesia dari coronavirus.